Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya tugas penyusunan bahan presentasi ujian akhir semester ini dengan baik dan lancar. Tugas ini disusun sebagai bentuk pemahaman mendalam terhadap pengantar akuntansi. Terima kasih kepada Pak Abdurrahman selaku dosen pengampu pengantar akuntansi, beserta Universitas Cyber Asia beserta seluruh jajaran manajemen atas dukungan fasilitas pembelajaran jarak jauh. Kali ini kita akan membahas poin 5 yaitu dari jawaban UTS dibuat PPT lalu dipresentasikan. Soal beserta jawaban nomor 1. Pada tanggal 31 Desember 2019, PT Sura memiliki saldo piutang dagang sebesar 300 juta yang dikelompokkan berdasarkan umur piutang dagang tersebut, yaitu sebagai berikut. Umur piutang jatuh tempo hari ini 168 juta dengan persentase 1%. Lewat jatuh tempo 1-30 hari 45 juta, persentasenya 2%. Lewat jatuh tempo 31-60 hari 33 juta dengan persentase 3 juta. Lewat jatuh tempuh 61-90 hari 39 juta dengan persentase 5%. Lewat jatuh tempo lebih dari 90 hari yaitu 15 juta dengan persentase 10%. Sebelum dilakukannya penyesuaian terhadap akun cadangan kerugian piutang dalam neraca saldo per 31 Desember 2019 dengan saldo kredit sebesar 1.300.000. Diminta, hitunglah jumlah taksiran piutang dagang yang tidak dapat ditagih lagi. Yang kedua, buatlah jurnal penyesuaian yang diperlukan. Yang ketiga, hitunglah jumlah piutang dagang bersih yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Jawabannya A. Estimasi piutang dagang yang tidak dapat ditagih. Untuk menentukan besarnya cadangan kerugian piutang yang baru, saldo dari tiap kelompok umur piutang dikalikan dengan persentase risiko tak tertagihnya masing-masing. Belum atau baru jatuh tempo. 168 juta dikali 1% sama dengan 1.680.000. Tunggakan 1 sampai dengan 30 hari, 45 juta dikali 2% sama dengan 900.000. Tunggakan 31 sampai dengan 60 hari, 33 juta dikali 3% sama dengan 990.000. Tunggakan 61 sampai dengan 90 hari sama dengan 39 juta dikali 5% sama dengan 1.950.000. Tunggakan di atas 60 hari, 15 juta dikali 10% sama dengan 1.500.000. Jika di total seluruhnya, total taksiran tak tertagih sama dengan 1.680.000 ditambah 900.000 ditambah 960.000 ditambah 1.950.000 ditambah 1.500.000 sama dengan 7.020.000. Yang kedua, ayat jurnal penyesuaian AJP dikurang 31 Desember 2019. Analisis sebelum membuat jurnal. Berdasarkan perhitungan umur piutang poin A, saldo akhir akun CKP yang seharusnya berada di sisi kredit adalah 7.020.000. Saat ini, di neraca saldo sudah terdapat saldo awal CKP di sisi kredit sebesar 1.300.000. Maka, nilai beban yang perlu disesuaikan ditambahkan agar saldonya mencapai angka 7.020.000 adalah nilai penyesuaiannya 7.020.000 dikurangi 1.300.000 sama dengan 5.720.000. Lanjutan jawaban nomor 1, poin B. PT Sura jurnal penyesuaian per 31 Desember 2019, tanggal 31 Desember 2019, di debitnya beban kerugian piutang 5.720.000 dan di kredit cadangan kerugian piutang 5.720.000. C. Nilai bersih piutang dagang pada laporan ke posisi keuangan. Di dalam laporan posisi keuangan neraca, akun cadangan kerugian piutang akan menjadi akun kontra account yang mengurangi nilai bruto piutang dagang. Piutang dagang 300 juta, cadangan kerugian piutang 7.020.000, dinilai piutang dagang bersihnya 292.980.000. Soal nomor 2. Pada tanggal 31 Desember 2017, PT Siam memiliki data keuangan perusahaan sebagai berikut. Piutang dagangnya 320 juta, penjualan kreditnya 1
1.920.000.000. Diminta hitunglah jumlah taksiran kerugian piutang dan buatlah jurnal penyesuaian yang diperlukan apabila 1. Kerugian piutang ditaksir 1% dari penjualan, dan A. Saldo akun cadangan kerugian piutang CKP sebelum disesuaikan mempunyai saldo kredit senilai 800.000. B. Saldo akun cadangan kerugian piutang CKP sebelum disesuaikan mempunyai saldo kredit senilai 600.000. Yang kedua, dari hasil analisis umur piutang diperoleh sejumlah informasi bahwa jumlah cadangan kerugian piutang periode ini harus senilai 6.900.000, dan A. Saldo akun cadangan kerugian piutang CKP sebelum disesuaikan saldo kreditnya 3.500.000. B. Saldo akun cadangan kerugian piutang CKP sebelum disesuaikan saldo debitnya senilai 1.500.000. Jawabannya, 1. Kerugian piutang ditaksir 1% dari penjualan. Prinsip dasarnya, jika taksiran kerugian piutang berbasis dari nilai penjualan, pendekatan laporan laba rugi, maka jumlah taksiran tersebut langsung menjadi nilai beban yang di jurnal tanpa perlu memperhitungkan saldo awal CKP yang sudah ada. Perhitungan taksiran kerugian piutang. Beban kerugian piutang sama dengan 1% dikali penjualan kredit. Beban kerugian piutang 1% dikali 1.920.000.000 sama dengan 19.200.000. A. Saldo CKP sebelum disesuaikan berjumlah 800.000. Kredit. Jumlah taksiran kerugian piutang 19.200.000. Jurnal penyesuaian 31 Desember 2017. Keterangannya beban kerugian piutang di debit sebesar 19.200.000 dan di kredit cadangan kerugian piutang CKP 19.200.000. B. Saldo CKP sebelum disesuaikan berjumlah 600.000 kredit. Jumlah taksiran kerugian 19.200.000. Jurnal penyesuaiannya di debit beban kerugian piutang sebesar 19.200.000 dan yang dikredit cadangan kerugian piutang CKP sebesar 19.200.000. Yang kedua, berdasarkan hasil analisis umur piutang, prinsip dasarnya jika menggunakan analisis umur piutang pendekatan laporan proses keuangan, jumlahnya 6.900.000 merupakan saldo akhir target untuk akun CKP. Nilai yang dimasukkan ke jurnal penyesuaian harus menghitung selisih antara saldo target dengan saldo awal yang sudah ada. A. Saldo CKP sebelum disesuaikan berjumlah 3.500.000 di kredit. Analisisnya, kedua saldo sama-sama berada di posisi kredit, maka kita mencari selisih kurangnya. Perhitungan jurnalnya, nilai jurnalnya 6.900.000 di kredit dikurang 3.500.000 di kredit sama dengan 3.400.000. Beban kerugian piutang debitnya 3.400.000 dan di kreditnya cadangan kerugian piutang sebesar 3.400.000. B. Saldo CKP sebelum disesuaikan berjumlah 1.500.000 di debit. Analisis. Karena saldo awal berada di posisi debit, untuk mencapai posisi target kredit sebesar 6.900.000. Nilai saldo awal debit tersebut harus ditambah atau dijumlahkan. Perhitungan jurnalnya, nilai jurnal sama dengan 6.900.000 di kredit ditambah 1.500.000 di debit sama dengan 8.400.000. Tanggal transaksinya yaitu 31 Desember 2017. Di debitnya beban kerugian piutang senilai 8.400.000 dan di kredit cadangan kerugian piutang CKP senilai 8.400.000. Soal dan jawaban nomor 3. Berikut ini adalah informasi yang berhubungan dengan piutang dagang dan penjualan barang dagangan pada PT Furit tanggal 31 Desember 2018. Piutang dagangnya 150 juta, cadangan kerugian piutangnya CKP 900.000, penjualannya 980 juta, retur dan potongan penjualan 20 juta. Diminta, buatlah jurnal yang diperlukan untuk mencatat kerugian piutang dagang pada tahun 2018 apabila perusahaan menaksir jumlah piutang yang tidak dapat ditagih lagi sebesar 2% dari penjualan bersih. Dan yang kedua, buatlah jurnal yang digunakan untuk mencatat kerugian piutang dagang pada tahun 2018 jika perusahaan menaksir jumlah piutang yang sudah tidak dapat ditagih sebesar 3% dari saldo piutang dagang. Dan yang ketiga, buatlah jurnal yang diperlukan oleh perusahaan untuk mencatat penghapusan piutang dagang pada T-Ensure tanggal 31 Mei 2019 tahun selanjutnya. Saldo akun pembantu piutang kepada T-Ensure pada tanggal tersebut sebesar 1.200.000. Jawabannya, penjualan bersih sama dengan penjualan dikurang retur dan potongan penjualan. Penjualan bersih sama dengan 980 juta dikurangi 20 juta sama dengan 960 juta. Step kedua, beban kerugian piutang 2% dikali 960 juta sama dengan 19.200.000. Jurnal penyesuaiannya, tanggal 31 Desember 2018, beban kerugian piutang sama dengan 19.200.000 di debit, cadangan kerugian piutang 19.200.000 di kredit. Jawab,
Hitung saldo CKP yang diinginkan. Saldo akhir CKP sama dengan 3% dikali saldo piutang dagang. Saldo akhir CKP 3% dikali 150 juta sama dengan 4.500.000. Step kedua yaitu menghitung nilai penyusunan beban kerugian piutang. Beban kerugian piutang sama dengan saldo akhir dikurangi saldo awal CKP. Beban kerugian piutang sama dengan 4.500.000 dikurangi 900.000 sama dengan 3.600.000. Jurnal penyesuaiannya, tanggal 31 Desember 2018, beban kerugian piutangnya sama dengan 3.600.000 di debit dan cadangan kerugian piutangnya 3.600.000 di kredit. Lanjutan jawaban nomor 3, Jurnal penghapusan piutang dagang, tanggal 31 Mei 2019. Cadangan kerugian piutang CKP 1.200.000 di debit, piutang dagang T-Ensure 1.200.000 di kredit. Soal dan jawaban nomor 4. Hess Company acquires real estate at a cost of 100.000. The property contains an old warehouse that is leased at net cost of 6.000, buka kurung 7.500 in cost less 1.500 processed from salvaged material. Additional expenditures are the attorney's fee 1.000 and the real estate broker's commission $8.000. Referred. Determine the amount to be reported as the cost of the land. A. Hobart Enterprises retired its computer printers which cost $32.000. The accumulated depreciation on these printers is $32. Prepare the entry to record this retirement. Sunset Company discard delivery equipment that costs $18 and has accumulated depreciation of $14. The journal entry is NC on July 1, 2017. Wreck Company sells office furniture for $16 cash. The office furniture originally cost $60. As of January 1, 2017, it had accumulation depreciation of $41. Depreciation for the 46th month of 2017 is $8. Prepare the journal entry to record depreciation expense up to the date of sale. Jawab perhitungan. Harga tunai realnya estate $100.000, biaya bersih pembongkaran gudang tua $7.500 dikurangi $1.500 sama dengan $6.000. Biaya pengacaranya attorney's fee $1.000, komisi broker real estate-nya $8.000. Total biaya perolehan tanahnya $100.000 ditambah $6.000 ditambah $1.000 ditambah $8.000 sama dengan $115.000. Amount to be reported as the cost of the land is $115. Jurnal transaksi A, B, C. Bagian A. Penghentian printer Hobart Enterprises. Accumulated depreciation equipment $32. Equipment computer printers $32. Bagian B. Pembuangan peralatan pengiriman Sunset Company. Nilai buku aset sama dengan harga perolehan dikurangin akumulasi depresiasi. $18 dikurangin $14 sama dengan $14. $4. Accumulation depreciation equipment $14.000. Loss on disposal of plant assets $4.000. Di debit, equipment delivery equipment $18.000. Bagian C. Penyatatan depresiasi tambahan Wreck Company. Tanggal 1 Juli 2017 depreciation expense $18,000. Accumulated depreciation equipment $8. Tanggal 1 Juli 2017 depreciation expense $8,000 di debit dan accumulation depreciation equipment $8,000. Soal yang terakhir. First National Bank agrees to lend $100,000 on September 1, 2017 if Carl Williams, CEO, sent us $100,000, 12% for month not maturing 1 January. Instruction. Prepare the entry 1 September. B. Prepare the adjusting entry 1 December 31, assuming monthly adjusting entries have not been met. And C.
Prepare the entry required 1 January 2018, the Mortuary date. And 2. The March 25 test register reading for Quality Grocery Shop sales $10,000 and sales tax of $60, buka kurung, sales tax rate of 6%. The journal entry is 3. Quality Grocery enters total receipt of $10 and $60 because the amount received from the sale is equal to the sale price 1000% plus 6% of sales. Sales tax rate of 6%. The journal entry is A. Jurnal pada tanggal 1 September 2017, penerimaan pinjaman. Saat menerima pinjaman kas dengan menandatangani hasil bayar, perusahaan mencatat kenaikan aset kas dan kenaikan kewajiban hasil bayar, nilai pokoknya 100.000. B. Jurnal penyelesaian pada tanggal 31 Desember 2017 pengakuan bunga. Karena bunga belum pernah dicatat secara bulanan, perusahaan harus mengakui beban bunga yang telah berjalan dari 1 September sampai dengan 31 Desember. 4 bulan penuh, September, Oktober, November, Desember. Poin A, tanggal 1 September 2017, cashnya $100 di debit and notes payable $100 kredit. Perhitungan beban bunga sama dengan beban bunga nilai pokok dikali tarif bunga tahunan dikali waktu bulan dibagi 12. Beban bunganya $100.000 dikali 12% dikali 4 per 12 sama dengan $4.000. Tanggal 31 Desember 2019, interest expense $4.000 di debit, interest payable $4.000 di kredit. C. Jurnal pada tanggal 1 Januari 2018, pelunasan wesel pada jatuh tempo. Pada tanggal jatuh tempo, Cole William CO harus melunasi seluruh nilai pokok wesel beserta hutang bunga yang telah diakumulasikan. Tanggal 1 Januari 2018, notes payable $100 di debit, interest payable $4,000 di debit, and cash $104,000 di kredit. Pihak toko mencatat penjualan sebesar harga real barang dan memisahkan nilai pajak penjualan yang dipungut dari konsumen sebagai utang pajak. Salesnya $10,000, sales tax payable $60, total cash received-nya $10 and $6,000. Tanggal 25 Maret, cash-nya $10.600 di debit, sales revenue-nya $10.000 di kredit, sales tax payable-nya $600 di kredit. Bagian ketiganya, penjualan termasuk pajak, perhitungan pendapatan penjualan bersih, sales revenue. $10.600 dibagi 100% ditambah 6% sama dengan $10.600 dibagi 1,06 sama dengan $10.000. Perhitungan utang pajak penjualannya, sales tax payable-nya sama dengan $10.600 dikurangin $10.000 sama dengan $600. Jurnal transaksi bagian 3. Di cash-nya $10.600 di debit, sales revenue-nya $10.000 di kredit, sales tax payable-nya $600 di kredit. Terima kasih atas presentasinya. Semoga presentasi ini bisa memuat ilmu serta berprestasi yang membanggakan dan membagikan ilmu kepada setiap mahasiswa lainnya. Terima kasih.